masuk angin biasa, kayak batuk pilek biasa gitu loh. Cuma yang saya rasakan, ini salah satu gejala yang menjadi ciri khas ya, sama non reaktif alias negatif. Saya dan suami positif COVID. Peluk hati. Itu kita berdoa, tapi di sisi lain kita belum berani cerita. Kita pengen nemenin, tapi nggak bisa. Kita pengen jagain, tapi nggak boleh gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mas, apa kabar? Masih bersama saya Mamica dari channel Mamica Stories. Ini adalah hari ke-13 kami isolasi mandiri dan hari ke-23 sejak gejala muncul pertama kali. Di part pertama ini saya akan fokus menceritakan tentang gejala awal yang kami alami. Jadi kami bertiga positif COVID-19. Saya, suami, dan papa saya. Kebetulan kami mengalami gejala yang berbeda-beda. Awalnya kami ragu untuk menceritakan pengalaman kami, mengingat banyaknya stigma negatif yang beredar di masyarakat tentang penyakit ini gitu kan. Tapi makin hari kami mengalami pengalaman dari hari ke hari, banyak keluarga, kerabat, sahabat yang menanyakan apa gejalanya, penyebabnya, kok bisa, pengobatan dan sebagainya. Jadi kami pikir kalau takut pasti ada orang yang memandang negatif, pasti ada orang yang jadi takut gitu, Pak, mau deket-deket sama kami itu pasti ada gitu. Tapi di sisi lain juga kami harap banyak juga orang yang mungkin butuh cerita ini gitu untuk bisa dibagikan kepada yang lain. Jadi kami memutuskan, oke, kita akan berbagi dengan segala konsekuensinya. Insya Allah nih ya, kami untuk bisa bermanfaat buat orang gitu. Semoga Allah ridho gitu ya. Oke, kita masuk ke cerita pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya mau cerita tentang gejala awal yang dialami oleh suami. Jadi pada tanggal 12 Agustus suami pusing pertama kali. Itu sampai kebetulan dia lagi ngajar training di kantornya, itu sampai izin ngajar gitu loh. Ke dokter diperiksa, kata dokter kan bisa juga dari tekanan darah, kebetulan saat itu agak tinggi, 150, mungkin dari tekanan darah, mungkin dari pikiran, mungkin dari stres, karena saat itu kebetulan beban pekerjaan sedang banyak gitu kan. Nah 3 hari kemudian, tepatnya tanggal 15 Agustus 2020 hari Sabtu, itu pusingnya Abi itu makin parah gitu ya. Terus malamnya itu batuk-batuk, nyegrek, panas tinggi sampai 39 derajat Celcius, dan malamnya tuh udah mulai gak bisa tidur. Di malam yang sama saya mulai badan ngerasa kayak meriang gitu, dan pusing banget. Kebetulan jadwal menstruasi juga, saya pikir oh mungkin karena lagi mens, biasanya kan pusing gitu kan. Saat itu memang kami sejak masa pandemi ini, siapa yang sakit itu memisahkan diri di kamar yang berbeda. Saat itu Abi juga sudah memisahkan diri gitu. Besoknya tanggal 16 Agustus 2020, kondisinya Abi masih demam 39 derajat Celcius, pusingnya makin pusing dan batuknya tuh makin nyegrek gitu loh. Sementara saya mulai sakit, nggak parah sih, cuma kayak agak sakit doang gitu, sama rasanya tuh kehausan. Jadi kita minum haus kayak kering banget tenggorokan, sama pusingnya tuh tambah jadi gitu. Akhirnya kami putuskan hari Minggu itu kita ke dokter lagi. Kata dokter, oh radang tenggorokan, kami berdua radang tenggorokan. Di hari yang sama papi itu mulai ngerasain badannya kayak meriang. Kebetulan minggu itu tuh aktivitasnya kan lagi banyak, apa karena kecapean juga gitu kan. 2 hari kemudian tanggal 18 Agustus 2020 papi meriksakan diri ke dokter. Dari dokter dapat obat, boleh pulang, radang tenggorokan juga. Terus saya dan Abi itu ngerasa kok badan kita sakit, pusing nggak berkurang, Abi batuknya makin
makin jadi. Saya saat itu belum batuk justru. Terus akhirnya kita ke dokter lagi, dari dokter dirujuk ke rumah sakit untuk periksa ke spesialis penyakit dalam. Oleh dokter spesialis penyakit dalam, kami diminta untuk ambil darah, cek darah rutin, dan rongsen toraks. Setelah menunggu 2 jam, hasilnya keluar. Abi hasilnya rongsen toraksnya bersih, paru-parunya bersih. Sementara darah rutinnya juga hasilnya normal semua. Sementara saya hasilnya rongsen parunya itu ada gejala bronkitis. Tapi kata dokter, kalau batuk di daerah Serang tuh sebagian besar orang Serang itu pasti gejala bronkitis, jadi masih dalam batas wajar, masih dalam batas normal, nggak apa-apa Bu. Terus darah rutinnya pun monositnya memang agak tinggi, tapi masih relatif wajar lah gitu maksudnya. Terus oleh dokter kami dikasih obat batuk, paracetamol sama vitamin apa kalau nggak salah. Terus kami pulang lagi tuh. Tanggal 21 Agustus alias 3 hari kemudian, papi itu kondisinya semakin lemes, terus panasnya tinggi sampai 39 derajat Celcius, terus mulai ada batuk. Akhirnya memutuskan untuk ke dokter lagi, sampai dokter cek darah hasilnya tipes. Terus boleh rawat jalan, tapi di UGD itu sempat diinfus dulu. Sementara kondisi Abi masih pusing, masih batuk, suhu normal, tekanan darah tuh kalau nggak salah masih 150. Yang saya rasakan itu kayak meriang sih, persis, cuma levelnya di atasnya gitu. Jadi tulang itu sakit semua, sampai kita paksa tidurnya tuh mimpinya mimpi kesakitan gitu loh. Tulang punggung, dada sini sakit semua. Terus yang saya rasakan batuk, sesak. Jadi sesaknya hanya saat batuk aja, batuk terus sesak. Kalau pas nggak batuk nggak sesak. Hari Jumat itu kita juga di saat yang bersamaan kita periksa lagi ke rumah sakit. Kebetulan ada kayak gatal gitu di daerah dada. Bentuknya mirip banget sama herpes. Aku pikir apa herpes juga. Jadi itu yang bikin kita memutuskan oke ke rumah sakit lagi, tapi ganti dokter yang perempuan karena kan lebih nyaman kalau dilihat. Ternyata setelah diperiksa oleh dokter, ini bukan herpes karena dia nyebrang gitu. Herpes kan bisa satu sisi gitu. Tapi dikasih obat untuk gatalnya. Tapi dokter bilang karena gejalanya udah beberapa hari, disarankan untuk rapid atau swab. Akhirnya dikasih obat, kita pulang dari rumah sakit rapid di lab mandiri, bukan di lab rumah sakit. Hasilnya 2 jam kemudian saya dan suami sama-sama non reaktif alias reaktif. 2 hari kemudian, hari Minggu tanggal 23 Agustus, kondisi saya dan suami masih sama sih, pusingnya juga nggak berkurang, batuknya tambahnya grek. Kalau kondisi normal mungkin kita mikirnya ya kayak masuk angin biasa, kayak batuk pilek biasa gitu loh. Cuma yang saya rasakan, ini salah satu gejala yang menjadi ciri khas ya. Selama 6 hari ini, sejak gejala awal muncul itu, saya mati rasa. Jadi indera penciuman dan indera perasa itu nggak bisa merasakan gitu. Aku pikir ya kalau orang pilek, orang flu kan biasa gitu kayak gitu kan. Cuma yang membedakan adalah saya tidak flu, saya tidak pilek. Jadi hidung saya tidak tersumbat, lancar. Tapi tetap nggak nyium. Kalau orang biasa kan tidak mencium sesuatu karena hidungnya tersumbat. Kalau ini nggak, hidungnya lancar, tidak bisa merasakan makanan, tidak bisa mencium sesuatu sampai saya tempelin parfum tuh sampai saya tempel nggak kecium sama sekali, bau apapun nggak cium sama sekali. Terus saya udah curiga nih, udah feeling kok kayaknya ada yang aneh ya, kayaknya bukan sakit biasa gitu. Di saat yang bersamaan kondisi papi itu semakin lemah, pusingnya pusing banget, mulai batuk lagi, terus demamnya tinggi 39. Akhirnya karena itu hari Minggu memutuskan untuk ke rumah sakit dan masuk ke UGD. Di UGD diambil darah, juga dicek rongsen toraks. Hasil sementara gejala pneumonia dari hasil rongsen toraksnya. Akhirnya masuk ke rumah sakit. Sekali lagi mau cerita di sini, sejak masa pandemi ini kami itu kalau ada yang sakit itu
siapapun itu jadi memisahkan kamar, jadi kamarnya pisah, satu di sini yang sakit sebelah sini gitu loh. Jadi jaga-jaga gitu ya sebenarnya. Jadi papi itu ke rumah sakit dari pagi dan baru masuk ke dalam ruangan itu sore harinya. Hari itu begitu kami tahu bahwa papi itu harus masuk ke kamar isolasi itu, kami sampai bikin grup khusus, grup keluarga. Yang sebelumnya ada papi, kita bikin grup baru lagi yang isinya kami keluarga inti tanpa papi itu, khusus untuk memantau kondisi papi itu. Mengetahui bahwa papi dalam kondisi sakit harus dirawat di ruang isolasi yang mana nggak ada temennya, nggak ada yang boleh nunggu juga, nggak ada pasien lain, dan perawatnya juga nggak jaga jarak tuh. Kita ngebayangin ya, lagi sakit ngambil minum aja susah, duduk aja susah, ini harus apa-apa sendiri gitu. Jadi sementara kayak kita telepon juga nggak bisa, misalnya papi butuh apa gitu nggak bisa karena ngangkat HP aja nggak kuat gitu loh. Jadi kami komunikasi hanya melalui rumah sakit, sementara rumah sakit juga belum hubungi gimana perkembangan kondisi papi. Jadi kita nggak bisa apa-apain, kita ke rumah sakit pun kita nggak boleh masuk, kita telepon pun tunggu nanti ya Bu, tunggu visit dokter gitu. Kita hubungin papi juga nggak bisa. Jadi kami tuh kayak para cemas aja di rumah gitu loh, waktu kita pantau kondisi papi. Melihat kondisi papi seperti itu, saat itu saya dan suami memutuskan kita harus secepatnya tes swab karena kayaknya tuh ada yang aneh gitu loh. Karena itu hari Minggu malam kan, tidak ada lab yang buka, maka kami putuskan Senin pagi kami melakukan tes swab. Senin malamnya kami dapat kabar, akhirnya bisa ketemu dengan dokter bahwa papi sudah CT scan tadi siang, hasilnya papi pneumonia. Tapi pneumonia itu berbeda. Ini semoga saya nggak salah ya. Saya menjelaskan dari apa yang saya dengar dari dokter. Kalau ada salah-salah mohon dikoreksi. Kurang lebih yang saya tangkap seperti ini. Pneumonia itu kan radang paru-paru. Kondisi yang normal karena bakteri itu bentuk di paru-paru tuh ada gambaran putih-putihnya tuh solid gitu loh, putih gitu loh. Nah kalau pneumonia yang ini itu bintik-bintiknya tuh kayak nggak solid, kayak cuma berbayang doang gitu, abu-abu gitu. Nah biasanya kondisi hasil CT scan yang seperti ini karena virus, dan dari pengalaman dokter spesialis penyakit dalamnya, kalau gambarannya seperti ini itu mengarah ke COVID. Malam itu begitu dokter mengabarkan informasi itu langsung kami share ke grup sibling tadi kan. Kami sekeluarga tuh di satu sisi saling menguatkan, di sisi lain juga dalam hati tuh ada perasaan gimana ya, kita tahu papa sakit gitu, kita pengen ngerawat, kita pengen nemenin tapi nggak bisa, kita pengen jagain tapi nggak boleh gitu loh. Di situ saya yang ngerasain sakit, saya tuh langsung kayaknya hilang gitu, aku langsung saya sehat langsung aja gitu. Yang jadi pikiran saya gini loh, selama 1 minggu kami sakit itu kan kami bener-bener nggak kontak sama papi, sama anak-anak. Jadi kan kami pisah kamar kan, jadi sama sekali nggak kontak, jadi jauh-jauhan. Pertama pisah kamar, kedua kalaupun pengen ngeliat tuh jaraknya tuh 2 meter untuk kami jaga dengan tetap pakai masker, face shield gitu. Nah selama seminggu tuh saya tuh nggak ketemu sama sekali sama papi, megang enggak apa enggak gitu. Saya takutnya begitu masuk kamar isolasi saya nggak ada kesempatan lagi gitu buat peluk papi gitu. Di situ kita berdoa, tapi di sisi lain kita belum berani cerita sama keluarga besar dengan tetangga gitu. Jadi kita hanya keep sendiri. Karena tuh hasil juga belum tegak gitu kan, dokter juga belum iya atau tidak. Tapi kami juga udah sadar diri gitu, artinya selama sakit itu kami nggak keluar rumah bener-bener, kecuali untuk rumah sakit itu
dan membatasi diri, udah nggak belanja ke warung, udah nggak keluar rumah, pokoknya kan udah sadar diri lah ibaratnya. Suatu waktu pernah papi telepon, terus kita tanya kondisi seperti apa. Papi bilang kondisinya ya lemas, orang di sana nggak makan, nggak tidur, ya pengen gimana bisa tidur, rasanya kayak di penjara, bener-bener kan. Kebetulan kalau isolasi juga di basement gitu. Terus makan juga ya lagi sakit, nggak ngerasain apa-apa, ya mual pasti kan, terbatas gitu kan. Jadi nggak makan nggak mual tuh makin kondisi makin lemes gitu. Terus konsultasi sama dokter, karena beberapa pertimbangan, dan saat itu saturasi oksigennya membaik, kadar oksigen dalam darahnya mulai membaik. Terus kami tanya ke dokter kalau memang mengarah ke sana, kondisi apa, saturasi oksigen membaik dan sesak udah mulai nggak ada, boleh nggak misalnya kami isolasi mandiri. Kebetulan di kota ini kami ada rumah yang lain gitu. Misalnya nih kami isolasi mandiri sama papa, tidak kontak dengan yang lain, kami dibekali obat dari dokter, kondisi papa kami pantau, kebetulan rumah juga dekat dengan rumah sakit, boleh nggak untuk memilih opsi isolasi mandiri? Karena beberapa pertimbangan kondisi yang update gitu menurut dokter, oke, nggak apa-apa, asal jangan kontak dulu dengan orang lain, jangan sampai menularkan kepada yang lain. Oke, akhirnya kami bertiga memutuskan untuk oke deh, kalau papi udah boleh pulang, kita isolasi mandiri. Karena kalau di rumah sakit tuh benar-benar nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Harapan kami kalau di rumah kan lebih nyaman gitu kan tempatnya, insya Allah makan juga mau apa kita bisa go food gitu. Jadi lebih secara psikis juga lebih tenang, karena kan intinya kan nggak boleh stres, melawan terus intinya nggak boleh stres gitu. Gimana nggak stres kalau rasanya kayak di kamar tuh kayak penjara gitu kan. Harapan kami itu tadi, kalau misalnya di rumah kondisi lebih nyaman, bisa keluar teras atau ke balkon, bisa menghirup udara segar, makan juga bisa milih mau buah apa, kebutuhan bisa kami layani. Akhirnya dokter izinkan hari Rabu pagi itu persiapan papi keluar dari rumah sakit, keluar dari kamar isolasi untuk dibawa ke rumah yang lainnya. Pagi itu jam 10 hasil tes swab kami juga keluar, dan hasilnya saya dan suami positif COVID. Lalu kami langsung telepon ke dokternya, konsultasi, dok menurut dokter gimana? By phone ya, soalnya kata dokter karena sudah keluar hasilnya, usahakan jangan keluar dari mobil. Jadi kami di parkiran, saya di parkiran telepon sama dokternya, nggak boleh keluar dari mobil. Karena ibu dan bapak sudah terkonfirmasi, sementara ayah kami belum terkonfirmasi hasil swab negatif, baru dugaan ke arah sana. Jadi kalaupun mau isolasi mandiri, kami harus terpisah kamar. Saya nggak nyangka, saya pikir kan udah sama-sama ke arah sana, ternyata enggak, karena kami sudah positif sementara tapi belum keluar hasilnya gitu loh, belum pasti. Jadi saat merawat papi itu saya pikir ini di sisi lain walaupun sedih, tapi di sisi lain ya Allah kabulkan doa saya, Allah masih kasih kesempatan saya untuk bisa merawat gitu sesuai harapan saya sebelumnya. Saya ingin kesempatan bisa merawat papi gitu kan. Jadi saya benar-benar treat papi itu kayak pasien gitu ya. Dan saya pun memperlakukan diri saya jangan sampai, kan kondisi papi masih netral, sementara saya sudah keluar hasilnya nih. Jadi kami mentreatnya ya bener-bener sesuai protokol gitu. Jadi memakai masker di dalam rumah, kami memisahkan kamar,
dan papi di kamar khusus. Terus memakai masker, kami pakai face shield juga. Terus setiap mau masuk ke kamar papi, mau melayani papi, itu saya cuci tangan pakai sabun selalu. Masih saya pakai lagi hand sanitizer, sarung tangan. Alhamdulillah saat itu fisik saya yang saya rasakan tiba-tiba tuh saya ngerasa sehat, nggak ada keluhan gitu. Cuma kadang-kadang masih batuk, cuma sesek apa itu saya nggak rasa, pusing saya nggak rasa, sakit tulang tuh saya nggak rasa. Jadi full saat itu konsen untuk rawat papi. Di saat yang sama suami malah dia merasa fit, ke arah fit gitu, hampir tanpa keluhan, tinggal batuknya. Terus jadi hari Rabu itu hari isolasi mandiri kami pertama. Oke, tadi adalah sedikit cerita tentang pengalaman kami menghadapi COVID yang part yang pertama. Di episode selanjutnya saya akan menceritakan tentang perjalanan berobat kami di minggu kedua. Jadi saat kami harus koordinasi dengan rumah sakit, saat koordinasi dengan dokter, saat harus dirujuk ke rumah sakit RSUD rujukan COVID, saat kami koordinasi dengan dinas kesehatan setempat, dengan pihak-pihak terkait, RT, RW, saat kami berkoordinasi dengan puskesmas, wawancara dan sebagainya, juga dengan urusan kantor, lapor ke kantor dan sebagainya. Itu semua akan ada di part yang kedua. Sekian cerita dari saya. Kalau ada pertanyaan seputar ini bisa komen di bawah ini. Semoga apa yang saya bagikan, apa yang saya ceritakan bisa bermanfaat buat yang menonton. Dan jangan lupa subscribe channel Mamicha Stories untuk cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan coba kita